Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Yumna dengan NIM 013. Saya akan mempresentasikan mengenai materi Good Materials in ELT. Dan untuk slide pertama ada karakteristik materi ELT yang baik. Jadi yang pertama adalah merangsang pembelajaran stimulate learning. Jadi pada materi ILT yang baik seharusnya itu bersifat menarik ataupun menyenangkan dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Tujuannya adalah agar siswa merasa antusias dan nyaman dalam belajar bahasa Inggris sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dan yang kedua ada terstruktur dan bervariasi atau structured and varied. Jadi materi harus disusun secara jelas dan runtut, serta memiliki konten yang beragam. Hal ini membantu siswa untuk mengikuti jalur pembelajaran yang logis dan konsisten sekaligus mencegah kebosanan dengan menyajikan jenis-jenis latihan ataupun aktivitas yang berbeda. Dan yang ketiga ada mencerminkan pandangan pembelajaran reflective of language learning views. Materi perlu selaras dengan teori-teori pembelajaran bahasa yang tepat, baik secara pedagogis, yaitu cara mengajar maupun linguistik atau ilmu bahasa. Ini penting agar materi yang kita sampaikan itu benar-benar mendukung proses belajar yang efektif. Dan yang keempat ada memberi tantangan pada guru atau challenge teachers. Memberikan materi yang baik ataupun mendorong guru untuk menggunakan berbagai metode atau teknik pengajaran yang bervariasi. Dengan adanya begitu, guru juga terdorong untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam menyampaikan pelajaran. Penggunaan bahasa yang benar atau model language use. Materi ini tuh harus disajikan dengan contoh penggunaan bahasa Inggris yang akurat dan sesuai konteks. Hal ini penting agar siswa dapat belajar dari model bahasa yang baik dan benar yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan nyata. Menurut Richard tahun 1990, yaitu yang pertama, berdasarkan teori pembelajaran yang kuat, materi harus disusun berdasarkan teori-teori pembelajaran yang sudah terbukti secara ilmiah agar proses belajar menjadi lebih efektif. Dan yang kedua ada menarik dan mempertahankan minat siswa. Materi sebaiknya dapat menarik perhatian siswa sejak awal dan mempertahankan minat mereka selama proses belajar berlangsung. Menyesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan siswa. Harus relevan dengan pengalaman, budaya, dan kebutuhan belajar masing-masing siswa agar terasa dekat dan bermakna bagi mereka. Dan yang keempat ada menyajikan contoh nyata penggunaan bahasa. Dan yang kelima, menyediakan aktivitas yang bermakna dan relevan. Harus memiliki tujuan jelas dan berguna bagi siswa dalam kehidupan nyata. Yang keenam, mendorong komunikasi yang otentik. Materi perlu memfasilitasi siswa untuk berkomunikasi secara nyata, bukan hanya latihan mekanis sehingga mereka terbiasa menggunakan bahasa secara alami. Menurut Tomlinson tahun 1988, yang pertama adalah memberikan dampak kuat bagi siswa. Materi harus mampu mempengaruhi siswa secara positif dan membekas dalam pengalaman belajar mereka. Dan yang kedua adalah membangun rasa percaya diri siswa. Materi ini baik dapat membuat siswa merasa mampu lebih menjadi percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Dan yang ketiga ada berisi konten yang relevan dan praktis. Dan yang keempat ada menyertakan paparan terhadap penggunaan bahasa nyata. Siswa perlu sering terekspos dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui teks, audio, atau video otentik lainnya. Dan juga yang kelima, ada mengakui perbedaan individu pada siswa. Dan juga yang terakhir, ada mendorong keterlibatan aktif siswa, yaitu siswa sebaiknya tidak hanya pasif,
menerima informasi, tetapi juga aktif dalam proses belajar seperti berdiskusi, menulis. Dan di slide selanjutnya ada guidelines for writing good ELT materials. Yang pertama ada konten yang kontekstual atau contextualized content. Materi pembelajaran bahasa Inggris harus berkaitan dengan konteks kehidupan nyata atau situasi yang bermakna. Artinya, topik dan isi materi tidak boleh terlalu abstrak atau jauh dari pengalaman siswa. Dan materi yang kontekstual akan lebih mudah dipahami dan diaplikasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mendorong interaksi atau stimulate interaction. Materi harus mendorong siswa untuk berkomunikasi dan menghasilkan bahasa. Bukan hanya membaca atau menghafal, interaksi ini bisa berupa diskusi, tanya jawab, permainan peran, atau kerja kelompok yang semuanya bertujuan untuk melatih siswa aktif menggunakan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, mengembangkan kemandirian belajar atau develop learner autonomy. Materi yang baik membantu siswa mengembangkan strategi dan keterampilan belajar mandiri. Berarti siswa tidak hanya bergantung pada guru, melainkan juga belajar untuk mengevaluasi, mencari tahu, dan mengatur proses belajar mereka sendiri. Dan yang keempat, menyeimbangkan bentuk dan fungsi. Dan yang kelima, menggabungkan keterampilan bahasa atau integrate language skills. Yang keenam, keaslian atau autentik. Ini materi pembelajaran bahasa Inggris sebaiknya bersifat realistis atau asli. Dan yang ketujuh, berkelanjutan dan terhubung. Yaitu materi harus dirancang secara bertahap dan saling terhubung antar satu pelajaran dengan yang lainnya. Dan yang ke-8 ada desain yang menarik atau attractive design. Tampilan visual dan materi juga sangat penting. Desain yang menarik secara visual seperti penggunaan warna, gambar, dan layout yang rapi bisa memotivasi siswa untuk lebih semangat belajar. Dan yang ke-9 ada instruksi yang jelas atau clear instruction. Dan yang terakhir ada fleksibilitas atau flexibility, yaitu materi pembelajaran harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks pengajaran dan kebutuhan siswa yang berbeda. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.